Kali ini kita akan membahas tentang OSPF. OSPF merupakan salah satu algoritma routing dinamis, dan OSPF itu merupakan kependekan dari Open Shortest Path First. Nah, OSPF ini merupakan salah satu routing protokol berjenis IGP atau berjenis Interior Gateway Routing Protocol. Nah, artinya bahwa routing ini digunakan untuk jaringan internal. Yang dimaksud dengan jaringan internal adalah misalkan contohnya kayak gini. Misalkan kalian punya rumah, kemudian ada jaringan ISP dan rumah kalian ingin berlangganan internet. Maka si petugas ISP ini akan memasang modem di rumah kalian, kemudian menghubungkan modem tersebut dengan jaringan mereka. Nah, ketika sudah terhubung dengan modem, misalnya kalian memutuskan bahwa rumah kalian memerlukan 3 buah router, maka setiap router itu akan kalian hubungkan dengan modem supaya bisa terkoneksi internet. Nah, yang dimaksud dengan jaringan internal adalah setiap perangkat jaringan yang kalian bisa atur. Dalam hal ini berarti perangkat jaringan yang kalian bisa atur cuma 3 router yang kalian pasang tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan jaringan internal atau jaringan interior. Sedangkan kebalikannya, kalau jaringan yang di luar hak kalian untuk mengaturnya atau jaringan milik ISP, itu berarti merupakan jaringan eksterior. OSPF selain merupakan Interior Gateway Routing Protocol, dia juga merupakan routing protokol yang berstandar terbuka, yang artinya bahwa setiap perangkat dari produsen yang berbeda, baik dari Cisco, dari MikroTik, atau dari produsen perangkat jaringan lain, bisa menggunakan algoritma OSPF ini. Nah, selain itu, OSPF ini juga merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki. Jadi di dalamnya ada tingkatan-tingkatan untuk router tersebut. Nah, tingkatan dalam OSPF itu direpresentasikan dengan area-area. Nanti di dalam penerapan area tersebut ada router yang sebagai backbone, ada juga router yang sebagai off backbone. Nah, OSPF ini memiliki 3 tabel di dalamnya. Tabel yang pertama adalah routing tabel, sama seperti algoritma routing yang lainnya. Dia memerlukan routing tabel untuk melakukan forwarding paket. Kemudian tabel yang kedua adalah adjacency database. Nah, adjacency database ini berisi data-data setiap router yang terhubung langsung atau setiap router tetangga yang terhubung dengan router tersebut. Sedangkan tabel yang ketiga atau tabel yang terakhir adalah topological database. Nah, database ini berisi seluruh informasi tentang router di dalam jaringan interior yang kalian atur. Sebelum kita menerapkan OSPF, ada beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah proses ID. Proses ID itu digunakan untuk membedakan proses OSPF dalam satu router. Jadi dalam satu router itu bisa berjalan beberapa proses OSPF. Nah, ID ini digunakan untuk membedakan proses-proses tersebut. Jadi misalkan dalam satu router ada 3 proses OSPF yang berbeda. Proses OSPF pertama diberikan ID 1, proses OSPF yang kedua diberikan ID 2, proses OSPF yang ketiga diberikan ID 3. Jadi untuk membedakan satu dan yang lainnya. Nah, nomor ID yang bisa dipilih itu dalam rentang 1 sampai 65.535. Nah, selain proses ID, ada juga istilah area number. Area number ini digunakan untuk membedakan antara satu area dan area yang lainnya. Contoh lebih jelasnya kayak gini. Misalkan kita punya 4 buah router nih. Router pertama, kemudian router kedua, lalu router ketiga, kemudian router keempat. Nah, satu router dan yang lainnya itu dihubungkan oleh kabel yang dimasukkan ke interface-nya. Nah, misalnya kita menganggap bahwa jaringan ini terlalu besar. Kita ingin membagi jaringan dari 4 router ini menjadi 2 bagian misalkan. Oke, misalkan kita bagi di router 2. Jadi kita bagi jaringan yang ini, itu kita anggap sebagai area 0. Kemudian jaringan yang mulai dari router 2 sampai dengan router 4
itu kita anggap sebagai area 1 misalkan. Oke, maka jaringan yang terhubung dengan interface R1 yang ini itu akan memiliki area 0. Interface yang di sini yang di R2 juga itu memiliki area 0. Sedangkan interface di router 2 yang di bagian sini itu memiliki area 1. Dan ini juga area 1. Interface yang ini juga memiliki jaringan area 1 dan yang ini juga memiliki jaringan area 1. Jadi kalau misalnya router tersebut hanya memiliki satu area, dia merupakan area router. Sedangkan kalau misalnya contohnya kayak router 2 ini memiliki dua area 0 dan area 1. Maka ini disebut dengan router border atau border router. Oke, itu penjelasan tentang area number. Nah, selanjutnya selain area number ada juga wildcard mask. Wildcard mask ini digunakan ketika kita mau menambahkan jaringan yang terhubung langsung pada router untuk perhitungan proses OSPF. Nah, wildcard mask ini dihitung dengan cara seperti ini. Misalkan kita punya subnet mask nih. Misalkan kita punya subnet mask garing 25. Nah, garing 25 ini kan merupakan representasi dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 titik 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 titik 25, sisanya angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, 1,8 kali ini dirubah menjadi angka desimal, berarti jadi 255 titik 255 titik 255 titik ini adalah 128. Oke, itu adalah subnet max. Subnet max. Sedangkan kalau wildcard max itu tinggal kita rubah setiap angka 1 menjadi angka 0 dan angka 0 menjadi angka 1. Jadi wildcard max-nya adalah 000 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 titik 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 titik 25. Sisanya angka 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ketika kita rubah jadi desimal, ini adalah 0.0.0.127. Nah, ini merupakan wildcardnya. Oke. Atau cara lebih gampangnya tinggal setiap oktet di dalam subnet max itu dilakukan perhitungan 255 dikurangi nilai oktetnya. Jadi misalkan mau kita sudah tahu subnet max-nya adalah 255, 255, 255, 128. Jadi tinggal kita lakukan perhitungan 255 kurangi oktetnya ini. Oke, kurangi 255 titik 255 dikurangi oktet ini, berarti kurang 255 lagi. Titik 255 dikurangi oktet ini adalah 255. Kemudian titik 255 dikurangi oktet ini 128. Oke, jadinya nanti hasilnya 255 kurang 255 itu 0.0.0. Sedangkan 255 kurangi 128 berarti 127. Nah, ini merupakan wildcard max-nya. Oke, itu untuk perhitungan wildcard max. Nah, terus selanjutnya kita tinggal coba aplikasikan OSPF di paket tracer. Nah, misalkan kita punya jaringan yang kita tangani modelnya seperti ini, kita anggap sebagai jaringannya terlalu besar dan kita mau bagi menjadi 3 area. Area yang pertama itu area 0 yang di tengah yang berwarna hijau, lalu yang di kiri area 1 yang warna kuning, dan yang di kanan area 2 yang berwarna biru. Nah, jika model jaringannya seperti ini, area 0 ini akan selalu menjadi area backbone. Oke.
area backbone, sedangkan area 1 dan area 2 merupakan area off backbone. Nah, dimana ketika kita men-setting OSPF, area off backbone itu harus terhubung dengan area backbone, atau simpelnya adalah semua area itu harus terhubung dengan area 0, karena area 0 itu merupakan area backbone. Simpelnya seperti itu. Nah, kita mulai setting satu persatu. Kita mulai dari router yang paling kiri. Kita mulai dari router 1A ini. Oke, kita mulai setting OSPF-nya. Untuk men-setting OSPF, kita tinggal masuk di command line. Jadi kita tinggal klik routernya, masuk di command line interface. Lalu kita mesti masuk di mode global config. Jadi perintahnya enable lalu conft atau configure terminal. Nah, untuk men-setting OSPF, perintah yang digunakan adalah router OSPF lalu ID yang kita gunakan. ID yang kita gunakan bisa 1 sampai 65.000 tadi. Jadi untuk router ini bisa pakai ID-nya 1. Jadi router OSPF 1 itu merupakan ID-nya. Nah, lalu kita mulai menambahkan satu persatu jaringan yang terhubung langsung dengan router 1A. Nah, jaringan yang terhubung langsung dengan router 1A itu yang pertama adalah jaringan yang ini. Jadi kita tambahkan itu. Perintahnya adalah network lalu alamat jaringannya 192.168.11.0. lalu yang berikut adalah wildcardnya. Jika untuk cara yang lebih gampang itu kita bisa pakai IP calculator. Jadi kita tinggal masukkan jaringan ini, tinggal kita ketik di Google IP calculator, lalu kita pakai yang pertama. Nah, kita mulai tambahkan jaringannya. Tadi jaringannya adalah 192.168.11.0. Oke, tinggal masukkan sini 192.168.11.0 lalu garing 24. Tinggal calculate. Lalu kita lihat wildcardnya itu adalah ini. Wildcardnya itu adalah 0002555. Jadi perintahnya tinggal network 192.168.11.0 spasi 0.0.0.255. Lalu dia merupakan area 1. Jadi kita tinggal masukkan area 1. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi jaringan yang lainnya. Kita masukkan lagi jaringan yang ini. Itu garing 30. Jadi kita tinggal masukkan. Nanti kalau misalnya kalian susah ngitung tinggal pakai IP calculator. Tapi saya langsung saja masukkan. Network 10.0.0.0 lalu 0.0.0.3 itu merupakan wildcard mask dari garing 30. Lalu areanya adalah area 1. Yang berikutnya lagi yang ke arah bawah sini. Oke, kita masukkan network 12.0.0.0 lalu 0.0.0.3 area 1. Oke, nah ini berarti OSPF nya sudah berjalan. Kalau mau melihat konfigurasi yang sudah berjalan, tinggal exit satu kali, exit lagi sampai di mode privilege. Lalu untuk menampilkan OSPF yang berjalan, kita bisa pakai perintah show IP root OSPF. Ini sudah berjalan, tapi karena belum ada router lain yang menggunakan OSPF, jadi belum kelihatan di sini. Oke, atau bisa pakai show IP root. Nah, ini jaringan yang terhubung langsung. Oke, selanjutnya kita setting di router yang R1B. Kita setting yang ini. Masuk sama seperti tadi, command line interface, lalu enable, lalu router OSPF 1 untuk ID-nya. Terminal dulu, baru router OSPF 1, lalu kita masukkan jaringannya satu persatu. Kita mulai dari jaringan yang atas, yang ini. Oke,
perintahnya sama seperti tadi, network lalu 12.0.0 12.0.0.0, kemudian wildcardnya adalah 0.0.0.3, lalu area 1. Nah, kemudian untuk jaringan yang ke sebelah kanan, jaringan yang sebelah kanan perintahnya adalah network 11.0.0.0, lalu wildcardnya 0.0.0.3, area 1. Oke, selanjutnya kita setting jaringan yang ke arah bawah, yang ini. Tinggal perintahnya network 192.168.12.0, lalu garing 24, wildcardnya berarti 0.0.0.255, area 1. Oke, selanjutnya kita pindah ke router yang 01. Oke, nah router 01 ini area merupakan border router. Jadi nanti ada dua area, sama seperti tadi dulu. Kita masuk command line interface, lalu enable configure terminal, lalu router OSPF 1, kemudian kita tambahkan jaringannya. Network yang pertama kita tambahkan yang ke sebelah kiri, yang ini, berarti network 10.0.0.0, dia merupakan garing 30, berarti 0.0.0.3 merupakan area 1 karena dia berada di area yang berwarna kuning. Oke, selanjutnya ke arah bawah sini, berarti perintahnya tinggal network 11.0.0. Oke, tinggal perintahnya network 11.0.0.0 garing 30, berarti 0.0.0.3, lalu area 1 karena dia masih di area yang kuning, lalu di sebelah ke arah jaringan sebelah kanan. Nah, di sini perintahnya berarti network kemudian 100.0.0.0, dia merupakan garing 30, jadi 0.0.0.3 dan areanya adalah area 0 karena dia berada di jaringan yang di daerah yang berwarna hijau, merupakan area 0. Oke, jadi router 01 ini merupakan border router yang memiliki dua area. Oke. Nah, di router 01 selesai, kita tinggal pindah router lagi sebelahnya. Kita pindah router R02. Nah, di sini sama seperti tadi. Kita mulai tambahkan satu persatu. Kita masuk di command line dulu, lalu enable, lalu configure terminal, lalu router OSPF 1, lalu kita tambahkan jaringan yang terhubung langsung. Yang pertama kita tambahkan jaringan yang ini, berarti perintahnya adalah network 100.0.0.0 garing 30, berarti 0.0.3, lalu area 0 karena dia berada di daerah yang warna hijau, lalu pindah di bagian kanan, bagian yang ini, berarti kita pakai perintah network 20.0.0.0, network 20.0.0.0 karena dia merupakan garing 30, berarti 0.0.0.3 dan dia sudah ada di area 1, di area 2, di area yang berwarna biru. Jadi kita pakai perintah area 2. Oke, selanjutnya ke arah bawah. Ke sini sama seperti tadi, perintahnya adalah network kemudian 21.0.0.0.0.0.3, dia merupakan area 2 karena berada di daerah jaringan yang berwarna biru. Oke, router situ selesai. Pindah lagi router, pindah di router 2A, router yang ini.
kita mulai dari jaringan yang sini. Oke, pertama masuk di command line interface, lalu enable configure terminal router OSPF 1, lalu network 20.0.0.0 garing 30 berarti 0.0.0.3 area 2, lalu pindah di jaringan sebelah kanan yang ini, network, lalu network 192.168.21.0 dia garing 24 berarti 0.0.0.255, lalu area 2. Kemudian selanjutnya ke arah bawah yang ini, perintahnya adalah network 22.0.0.0003 area 2. Oke, selesai. Kita pindah di router yang terakhir, router 2B. Kita mulai dari yang ke arah atas. Oke, sama kayak tadi, command line interface, lalu enable configure terminal, lalu router OSPF 1, network 21.0.0.0 garing 30 berarti 0.0.0.3 area 2. Lalu yang ke kanan yang ini berarti perintahnya adalah network 22.0.0.0 kemudian garing 30 berarti 0.0.0.3 area 2. Kemudian yang ke arah bawah yang ini. Oke, perintahnya adalah network 192.168 network 192.168.22.0 kemudian garing 24 berarti 0.0.0.255 area 2. Nah, kalau mau melihat, karena semua router sudah di setting, berarti kita sudah bisa lihat hasil dari OSPF nya nih. Kita tinggal ke mode privilege untuk melihat jaringan-jaringan yang terhubung menggunakan OSPF pakai perintah show IP root OSPF. Oke, nah ini jaringan-jaringan yang terhubung menggunakan OSPF. Di sini ada keterangan IA. IA berarti itu adalah inter area atau jaringan yang berada di area yang lain. Sedangkan yang tanpa IA berarti seperti ini contohnya, itu adalah jaringan yang berada di dalam area yang sama. Oke, kita coba mulai ping. Kalau misalnya sudah berhasil ping, berarti proses OSPF nya sudah berhasil. Pertama kita mulai ping dari, saya coba dari PC yang ini, saya ping ke sini. Oke, kita coba perintahnya di desktop, command prompt berarti ping 192.168.11.2. Oke, kita tunggu. Kalau ada balasan berarti sudah lancar. Oke, berarti ini sudah ada balasan, berarti ke situ, ke PC 11.2 berhasil. Selanjutnya saya mau ping dari PC ini ke PC yang ini, berarti ping 192.168.21.2. Oke, kita coba. Biasanya agak lama kalau antar area. Oke, pertama timeout. Nah, oke, kedua, ketiga, dan keempat berhasil. Oke, ini. Kemudian yang terakhir kita coba dari PC ini ke PC yang di bawah sini. Oke, coba berarti ping 192.168.22.2. Tunggu balasannya. Timeout pertama, oke, kedua, ketiga, dan keempat berhasil. Oke, berarti jaringan ini sudah berhasil disetting menggunakan OSPF. Oke, latihan ini kalian bisa download di link deskripsi di bawah,
Dan di deskripsi juga ada tugas yang mesti dikerjakan. Selain di deskripsi, kalian bisa juga download di Google Classroom. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.